Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khanduratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin khususun musannif handal kitab Syekh Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa khusun masyayihim wa khusun asyatiti wa asyatiti wa khusun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada adzabul isti'dad lisairis sholawat. Imam Ghazali dalam kitab ini memberikan petunjuk atau guidance kepada para salik atau pedoman bagi para salik, orang-orang yang menuju kepada Allah, terutama berkaitan dengan adab-adab ketika akan melaksanakan sholat. Disinilah perbedaan kalau kita ngaji fikih, itu sebatas persoalan terkait dengan rukun atau fardu dan sunnah. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf, selain tetap berpegang pada fikih yang terkait dengan fardu, rukun dan sunnah, ditambah dengan adab. Adab ini menjadi kunci bagi para salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini adab ketika akan beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan menghadap pejabat, contoh presiden, wakil presiden atau gubernur, bupati, itu ada protokoler yang mengatur. Bagaimana kalau kita menghadap zat yang memiliki alam semesta? Tentunya kita lebih beradab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita. Terkadang kita agak melalaikan adab ini. Lebih mementingkan yang penting kan tidak batal. Disinilah bedanya kalau ahli thariqah atau orang-orang yang belajar tasawuf, ini adab menjadi kunci dalam beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab ini sangat penting.
Adabul istiqdad ini adab berkaitan dengan istiqdad, persiapan. Lisairis sholawati, ya, untuk melaksanakan sholat-sholat, ya, terutama sholat yang fardu yang diiringi dengan sholat sunnah rawatib. Yang bagi seyukyanya atau sepantasnya antastaidah, hendaklah dirimu untuk mempersiapkan diri. Jadi dirimu untuk mempersiapkan diri li sholati dhuhri, ya, untuk sholat duhur. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan? Ya, nanti akan dijelaskan. Qabla zawali, sebelum datangnya zawal. Ya. Jadi zawal itu yaitu ketika matahari posisi sudah mulai bergeser dari tengah, itu namanya zawal, ya. Jadi kalau ini matahari pas di atas, ya, kita naruh barang, itu barang kita nggak akan kelihatan bayangannya. Ini berarti pas datangnya waktu, di mana waktu ini termasuk diharamkan melaksanakan sholat. Dan ini belum masuk waktu duhur. Waktu duhur masuk itu setelah matahari bergeser ke barat. Otomatis ketika kita naruh barang, bayangan itu mulai muncul. Nah, itulah yang dimaksud, ya, masuknya waktu duhur. Ya, itu disebut, ya, waktu zawal. Jadi sini qabla zawal berarti prepare-nya, ya, bisa setengah 12. Itu. Jadi setengah 12 kita sudah siap-siap datang ke masjid dengan pakaian yang rapi, suci, ya. Seolah-olah kita ini akan berhadapan dengan raja alam semesta. Jadi ada haibah, ada rasa malu, gitu. Ada rasa persiapan yang maksimal, gitu. Karena kita akan menghadap raja alam semesta, yaitu Maliki Yaumiddin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prepare ini, ya, sangat masuk akal, ya. Ya, cuma kita ini kan terkadang sudah komat, gitu kan, baru tergerak untuk wudhu, ya. Imam sudah takbir, baru tergerak untuk cepat-cepat. Nah, ini kalau kita ngikut bimbingan Imam Ghazali, ya, kita antastaida lissolah qabla zawal, berarti paling lambat jam 12 kurang seperempat, ya. Jadi kalau jam 11.30 itu lebih baik, ya, bisa sholat sunnah, ya, tahiyatul masjid, ya, kemudian dilanjut bisa dengan zikir atau bisa dengan membaca Al-Quran. Itu. Jadi luar biasa Imam Ghazali ini mengajarkan kita untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesadaran kita sholat menghadap Zat yang maha kuasa terhadap alam semesta ini kadang nggak muncul. Sholat itu ya sebatas melaksanakan, menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat lah, gitu. Jadi nggak ada kesadaran sholat ini adalah menghadap Allah yang memiliki alam semesta.
Dan intisari daripada sholat, aqimis sholah lidzikri, untuk mengingatku. Nah, ini kita akan terasa banget kalau kita belajar tasawuf, itu ibadah kita itu banyak kekurangannya. Kalau kita belajar fikih ya sudah ngerti, paling enggak ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in gitu ya. Itu sholat itu sudah pede karena semua sudah tertib, syarat rukun ya, fardu sunnah, nah, itu sudah tertib, sudah pede secara aturan lahiriah. Tapi ketika kita melihat kitab Bidayah ini, oh ternyata masih banyak kekurangan, terutama kesiapan batin kita menghadap zat yang maha kuasa ini kadang tidak muncul. Sholat ini kayak orang ya, karyawan datang ke kantor hanya untuk tanda tangan saja gitu. Jadi tidak disadari bahwa sholat ini ketemu menghadap zat yang maha kuasa. Atau ketika sudah muncul kerinduan ya kepada Allah, bahwa sholat ini adalah perjumpaan, liqa. Ini istimewa. Karena itu dengan melihat penjelasan dari Imam Ghazali ini, ya kita merasa banyak kurangnya. Ya, kita menghadap Allah kayak biasa-biasa aja gitu. Apalagi menghadap Allah tanpa pakai adab, ya, tanpa pakai adab. Ya. Ingkana ini sholat itu qabla zawal, sebelum zawal, fataqaddam, maka dahulukanlah. Fataqaddam, maka dahulukan al-qailulata, tidur qailulah. Qailulah itu tidur sejenak ya sebelum masuk waktu duhur ya, kurang lebih ya 10.30 lah, tidur 1 jam sampai jam 11.30. Ini namanya tidur qailulah. Lah tidur qailulah ini bagi orang Jakarta bisa tidur qailulah istimewa karena orang Jakarta dari sebelum subuh itu sudah bangun ya, sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kalau sampai kok ada peluang bisa tidur qailulah, ini sangat istimewa. Itu. Tapi kalau kita punya tanggung jawab di kantor, ya harus menyesuaikan diri. Ya, aturan kerja di kantor ya ikutin. Jangan sampai kita, ini kan sifatnya hanya prepare, ya, mengalahkan tanggung jawab. Kita kerja di kantor itu kan tanggung jawab. Jangan sampai jam 10 kemana hilang, nggak taunya tidur. Kenapa tidur? Ini menurut Bidayah disuruh tidur qailulah katanya. Ente mau kerja atau mau gitu kan. Akhirnya menimbulkan masalah. Ya, kita harus punya prioritas. Oh ini kerja di kantor profesional, ya utamakan itu. Kecuali kalau waktu kita itu leluasa, ya, misalkan di rumah atau sedang libur, nggak ada aktivitas, ya, ini bisa diamalkan. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu hanya anjuran atau penekanan atau adab mengalahkan yang pokok. Itu. Nah, ini kita harus bisa memprioritaskan. Yang masih aktif melakukan tidur qailulah ini itu para kiai-kiai. Ya, kita lihat para kiai di pesantren-pesantren itu yang sehari semalam ya hanya ngajar kepada para santri, itu ya bisa dipastikan ya kebanyakan kalau tidak ada kegiatan itu banyak yang mengamalkan tidur qailulah ini. Ya karena para kiai ya tugasnya hanya ngajar dan
waktunya terjadwal, dan ketika menjelang waktu qailullah ya ada kesempatan untuk istirahat ya. Itu. Jadi tidur qailullah ini sebagai prepare wa ingkana jika ada, ini dengan catatan ini, ingkana jika ada laka bagimu apa qiyamun mendirikan fil laili di malam hari. Jadi tidur qailullah tadi dianjurkan dengan catatan ini ya, ingkana ada syarat ya laka qiyamun fil lail, yaitu kita punya aktivitas rutin untuk qiyamul lail atau sholat tahajud itu. Nah, ini. Kalau bagi orang Jakarta tentu terutama yang bekerja ya, untuk tidur qailullah mungkin agak sulit ya, paling sambil ngantuk-ngantuk aja gitu. Tapi bisa dibuat strategi ya supaya qiyamul lail itu bisa dilaksanakan, yaitu dengan cara tidurnya lebih awal ya, misalkan tidur jam 9 lebih awal, itu biasanya nanti jam 2 itu sudah mulai bangun dengan sendirinya. Jam 3 kalau kita nggak terlalu capek itu sudah otomatis ya. Ini kalau kita posisi kita punya aktivitas rutin di Jakarta tapi tetap bisa qiyamul lail ya, strateginya tadi tidur lebih awal supaya kira-kira jam 2 jam 3 itu biasanya otomatis itu terbangun gitu. Nah, tapi kalau kita tidurnya larut malam ya pasti sulit untuk bisa qiyamul lail karena jasad kita ini ya perlu istirahat. Ya, kalau sudah istirahat 6 jam, idealnya 8 jam ya. Tapi kalau meleknya malam sampai jam 1 jam 2 gitu. Nah, itu untuk bangun jam 3 jam 4 agak berat. Tapi kalau diniati ya bisa, cuma ini agak berat ya. Ausyahrun ya, qiyamun ausyahrun atau melek ini syahrul layali ya. Ausyahrun atau melek fil khairi di dalam kebaikan. Bifathil ha berarti ausyaharun ya, saharul lail yaitu melek di malam hari, tapi dengan catatan fil khairi. Fil khairi itu ada aktivitas yang baik. Minal dzikri, contoh zikir. Ya, ada kalanya kita punya kaifiat zikir. Ya, misalkan kita besok libur, malam ini saya akan gunakan untuk syahrul layali, untuk menghidupkan malam. Ya, kita gunakan untuk zikir. Wa mutolaatil kutubi, dan mutolaah kitab ya. Bihaisu laula tastagil bi khairin ya, sekiranya tidak disibukkan dengan kebaikan gitu. Jadi boleh artinya syahrul layali melek malam, tapi dengan catatan tadi tidak mengganggu aktivitas kerja ya, mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu ya, kewajiban. Ya, sedangkan qiyamul lail itu sifatnya sunnah. Nah, bagaimana kalau keduanya bisa jalan? Ya kita tinggal manage aja, atur aja. Pinter-pinter kita saja sesungguhnya. Kalau ada kemauan ya dua-duanya bisa jalan. Itu. Fa inna fiha, maka sesungguhnya
ya di dalam qailulah ini alasan Imam Ghazali kenapa sih kok harus tidur qailulah? Karena di dalam tidur qailulah itu ma'unatun, itu membantu menolong ala qiyamil lail, ya, atas melaksanakan sholat malam gitu. Jadi tujuan qailulah supaya bisa istirahat, ya, tujuannya nanti malam bisa qiyamul lail itu. Kama anafis sahur, sebagaimana sesungguhnya di dalam sahur ma'unatun, itu menolong ala siyamin nahari, atas puasa sehari atau atas puasa di siang hari. Ini jadi ada alasannya kenapa qailullah itu sebagai prepare, persiapan untuk qiyamul lail. Sebagaimana kenapa kita harus sahur, ya karena kita akan puasa di siang hari. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bil qailulah ala qiyamil lail. Ista'inu, ya, mintalah tolong bil qailulah, dengan tidur sejenak di siang hari sebelum duhur, ya, ala qiyamil lail, atas melaksanakan sholat di malam hari. Wabis sahuri, dan dengan sahur ala siyamin nahari, atas puasa di siang hari. Ya, ini alasannya, argumentasinya juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya, wal qailulah, dan bermula qailulah, ya, tidur sejenak di siang hari sebelum duhur, min ghairi qiyamin, tanpa ada aktivitas, ya, sholat fil laili, di malam hari, itu kasahuri, seperti sahur, ya, min ghairi siyamin, tanpa dengan puasa, bin nahari, di siang hari. Jadi ibaratnya orang tidur qailulah tapi malamnya nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, tidak. Nah, ini sama dengan orang rajin sahur tapi puasa tidak. Itu min ghairi siyamin. Fa idza qulta, maka apabila bikasril qaf, fa idza qilta, ya, maka apabila Anda tidur, ya, fastahid, ini di sini ai bikasril qaf, ai nimta fi waqti dhuhirah, fastahid, maka sungguh-sungguhlah, antas taikodo, supaya bangun, ya, qabla zawal, sebelum matahari bergeser. Jadi kalau kita tidur harus ada kesungguhan untuk bangun. Jangan sampai tidur qailulah kita nggak ada kesadaran untuk bangun di sebelum duhur, tapi di los saja, akhirnya sampai jam 1, jam 2. Ya. Ini tidak dianjurkan seperti itu. Jadi fastahid antas taiqodo, harus ada kesungguhan. Nah, kesungguhannya seperti apa? Ya, kita bisa nyeting alarm bisa, atau kita pesan kepada keluarga yang di rumah untuk dibangunkan. Gitu. Ini sebagai bentuk kesungguhan kita untuk bangun sebelum zawal.
Setelah bangun sebelum zawal, watawaddo, dan wudulah. Ya, wudu, setelah wudu watahdhuro, ya, atofnya ke antas taiqodo. Watawaddoa dan wudulah. Watahdhuro dan datanglah kamu, watawaddoa dan wudulah kamu. Kemudian hadir watahdhuro al masjidah di masjid. Datangnya qabla dukhuli waktu sholah. Gitu. Datangnya sebelum masuknya waktu sholat. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu min fadhailil a'mali, dari keutamaan, yaitu beberapa amal. Wa ilam tanam, dan jika kamu tidak tidur, walam tastangil, dan tidak disibukkan dirimu bil kasbi, dengan bekerja, ya. Bagaimana kalau kamu tidak tidur dan juga tidak disibukkan dengan pekerjaan? Wastanggol tak, maka sibukkan bis sholati, dengan sholat, wadzikri, dan zikir. Nah, ini kalau kita tidur nggak bisa, misalkan dipaksa-paksain untuk qailullah juga nggak bisa, dan kebetulan juga nggak ada kegiatan, nggak ada tugas, maka saran dari ini Syekh Nawawi, ya, yang menulis syarahnya itu untuk menyibukkan diri, ya, dengan sholah-sholah sunnah dan zikir. Fahuwa afdhalu awqatin nahar, karena waktu, ya, sebelum duhur itu paling utamanya waktu di siang hari. Kenapa demikian? Li'annahu, karena sesungguhnya waktu ghaflatin, waktu jam-jam tadi itu waktu ghaflatin nas, waktunya kebanyakan manusia itu lalai karena sibuk dengan urusan aktivitas duniawi. Ya, yang dikerja, yang di kantor, ya, sibuk dengan urusan kantornya jam-jam tersebut, ya. Lah, di saat itulah mereka sedang sibuk dengan kegiatan dunianya. Nah, tapi di sisi lain bagi para salik, kalau ada waktu untuk beribadah, ya, supaya menjadi penyeimbang. Ada yang sibuk mikirin dunia, tapi di sisi lain bagi para salik itu bisa beribadah, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastighalihim, dan kesibukan mereka bihumumid dunia, ya, dengan, ya, tadi perhatian terhadap dunia itu. Kadza fil Ihya, demikian itu dijelaskan di dalam kitab Ihya itu. Setelah itu dilanjutkan waktu sholli, dan hendaklah, ya, Anda sholat setelah tadi bangun, terus wudhu, terus datang ke masjid, terus sholat arba'a rokaatin, 4 rakaat akibat zawal, ya. Sholat 4 rakaat ini dilakukan akibat zawal, sesudah matahari bergeser, artinya sudah masuk di waktu duhur. 4 rakaat bitas limatin wahidatin, bitas limatin dengan salam, wahidatin yang satu, ya. Tapi ada pendapat lain, wa madhabus Syafi'i, dan madhabnya Imam Syafi'i, annaha masna-masna. Itu menurut madhab Imam Syafi'i boleh 2-2, ya. 4 rakaat 1 salam juga boleh,
atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga boleh kasairin nawafil sebagaimana sholat sunnah yang lainnya, ya. Karena Rasulullah SAW, nah, kenapa para ulama salafus soleh, ya, kalau kita melihat hal ini ya bisa dilihat para kiai-kiai yang istiqomah, ya, mengelola pesantren, ya, fokus ngajar ngaji. Nah, itu saya perhatikan banyak yang mengamalkan pola yang diajarkan, disampaikan dalam kitab ini, gitu. Beliau sangat menjaga waktu itu. Karena ada siapa Rasulullah SAW yatuluhunna memanjangkan siapa Rasul, ya, hunna itu ai hadhi rakaat, yaitu pada rakaat tersebut. Jadi pakainya ya surat-surat yang agak panjang gitu. Wa yaqulu, dan berkata, hadza, bermula ini ai waktu zawal. Lah, kenapa demikian? Karena waktun, hadza waktun, ini adalah waktu tuftahu, dibuka, fihi, di dalam waktu, abwabus samai, ini rahasianya. Pada saat itu ternyata sedang dibukalah pintu-pintu langit, ya. Fa uhibbu, maka aku senang, ayyar fa'a li fihi amalun sholih. Fa uhibbu, maka aku senang, ayyar fa'a, ya, supaya naik li kepadaku, fihi, di dalam waktu ini, apa? Amalun, amal, sholihun, yang soleh. Rawahu Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi ada rahasia, pada waktu tersebut dibukalah pintu-pintu langit. Nah, ketika dibuka pintu langit, posisi kita sedang dalam keadaan beribadah, gitu. Wahadil arba'u, dan bermula 4 rakaat ini qobla duhur, ya, sebelum duhur, itu sunnatun, sunnah muakkadatun, yang muakkadah, yang sangat dianjurkan, ala qauli, atas pendapat, ya, warrajih anna rakaatain qobla duhur akaddu. Nah, ini tapi pendapat yang lebih rajih, kuat, bahwa 2 rakaat sebelum duhur itu lebih kuat min jumlatil arba'ah kama fil ihya, sebagaimana di dalam ihya, wa hadza huwal mu'tamad, dan ini lebih bisa dijadikan sebagai pedoman, gitu. Jadi artinya kalau 4 rakaat 1 salam, ya monggo. Kalau mau pilih 2 rakaat salam, 2 rakaat, ya monggo. Jadi tidak perlu untuk diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan itu yang sudah tahu ilmunya tidak mengamalkan. Ya. Kalau yang belum tahu ilmunya, ya dia nggak tahu ilmunya. Tapi kalau ya kita yang sudah tahu ilmunya, ya paling tidak dalam seminggu itu ingat, oh ternyata ada waktu istimewa. Ya cepat-cepat ke masjid, ya, mengamalkan ini, karena waktu ini terbukanya pintu langit. Misalkan bisa setiap hari istimewa, gitu. Nah, orang-orang yang masuk kategori sholihin, ya, itu istiqomah di dalam nawafil, ya, artinya yang faraid itu pasti. Nah, kemudian disempurnakan dengan istiqomah di dalam sholat nawafil. Kenapa nawafil bagi para salik itu, ya, menjadi penekanan? Sebab berdasarkan hadis qudsi,
Kalau kita beribadah hanya menjalankan yang fardu, itu ibarat dagang itu balik modal, belum ada untung. Maka untungnya, ribhunya itu ketika kita menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Dalam hadis qudsi dijelaskan, ya, la yazalul ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, ya, tidak bisa mendekatkan diriku orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, bimisli adai maftaratu, hanya menjalankan yang aku fardukan. Ini hadis qudsi. Terus lanjutannya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, seorang hamba bisa mendekatkan diri kepadaku ini dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu hadis ini sebagai dasarnya, ya, semangat kita untuk menghidupkan yang sunnah. Nah, ini tentu kita tidak kalah dengan yang lain, gitu. Karena kita sudah ngerti kedudukan dari sholat-sholat sunnah ini. Sebab bagi orang yang istiqomah, ya, selain menjalankan yang fardu dan yang sunnah, itu dalam hadis qudsi tadi, ya, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Faidah ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintai si hamba yang rajin istiqomah sholat fardu plus sholat sunnah-sunnah yang lainnya, itu. Faidah ahbabtuhu, ketika aku jatuh cinta kepada hamba tersebut, nah baru ini kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat, dan seterusnya. Artinya apa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah sampai memperoleh martabat kekasih Allah atau Habibullah, nah, itu dasarnya hadis ini, yaitu mereka istiqomah di dalam menjalankan yang fardu dan yang sunnah, sampai akhirnya Allah jatuh cinta, mengangkat derajatnya, kemudian diberikan fasilitas. Nah, fasilitas tadi itu fasilitas yang diberikan kepada kekasih-kekasihnya, atau yang disebut dengan para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Para aulia atau para waliullah itu pasti diberikan anugerah itu, diberikan anugerah pandangan, pendengaran, mata hati yang terbebas dari ruang dan waktu. Ya, ini keistimewaan. Seorang aulia itu tanpa HP, ya, itu bisa saling berkomunikasi karena sudah dibuka aksesnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan seorang aulia juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, kalau kita di ruangan ini, di luar ini sudah nggak bisa melihat, tapi aulia yang sudah mendapatkan anugerah ini melihat peristiwa di Mekah pun, ya beliau tahu persis karena tadi sudah difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita sebagai para salik yang sedang meniti berjalan menuju Allah, kita sudah tahu, oh, manfaat kita istiqomah di dalam yang fardu dan yang sunnah itu sampai sebagaimana tadi yang dijelaskan. Jadi kita sudah tahu orientasi ibadah kita, tinggal kita istiqomah, ya, di dalam mengamalkan ilmu, terutama terkait dengan mengamalkan yang fardu dan yang sunnah. Bagaimana kalau ada orang ngaku sebagai salik, ya, orang yang menuju Allah misalkan, tapi yang fardu sering ketinggalan,
bahkan diabaikan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Katanya menuju Allah, tapi perintah Allah diabaikan yang fardu. Apakah layak disebut seorang salik? Nah, ini sebagai muhasabah. Kalau kita sudah ikrar di dalam batin ingin menjadi seorang salik, ya perbaiki dulu kita dalam menjalankan perintah Allah. Jadi ini sholat, ini perintah Allah. Kok diabaikan? Ini sama saja kita mengabaikan perintah Allah. Gitu. Yang lebih tragis lagi, karena paham keilmunya tidak utuh, ngaku salik, malah sholat 5 waktu diabaikan. Loh, kenapa aku nggak sholat? Loh, sholat saya tidak seperti Anda. Saya sholatnya tidak pakai rukuk, nggak pakai sujud, nggak pakai jengkang-jengking gitu katanya. Ada yang pemahamannya begitu. Terus sholatnya gimana? Sholat saya yang penting hati saya ingat kepada Allah. Saya sambil udut ingat sama Allah, ini lebih istimewa saya daripada Anda sholat jengkang-jengking gitu. Pemahaman ini ada, ya, orang-orang yang terpleset pada pemahaman seperti ini. Nah, bagaimana pandangan para sufi? Ya, kalau ada salik yang seperti itu, ya suruh diingatkan. Kamu itu mau menuju Allah atau mengikuti hawa nafsu? Kalau menuju Allah, ya ikuti semua perintah-perintah Allah. Tapi kalau kamu mengikuti hawa nafsu, ya monggo dipersilahkan. Tapi nggak pantas kalau ngaku dirinya sebagai seorang salik. Itu. Nah, ini dasar-dasar seperti ini penting ya bagi para salik yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memberikan pegangan, pedoman bagi para salik. Misalkan ya ketemu seorang guru yang dari sisi syariatnya tidak menjalankan. Nah, itu bagaimana? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya tetap harus menjalankan syariat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kalau misalkan ada guru yang tidak sholat, terus ikut-ikutan nggak sholat, ya ini bahaya. Ya, dan ini ya sangat dilarang ya oleh para sufi ya, karena semua hampir para sufi ya, mulai dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, dan termasuk sufi-sufi Nusantara, nah, itu menolak kalau ada praktek tasawuf tarekat yang meninggalkan perintah Allah, yaitu menjalankan yang fardu dan yang sunnahnya gitu. Saya kira cukup untuk malam ini ya pengajian bidayah. Kita lanjutkan pengajian berikutnya pada minggu yang akan datang.